Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atsmanta Fajri dari kelas 10 MM. Perkenalkan, nama saya Genta Dwi Prahoro dari kelas 10 MM. Perkenalkan, nama saya Misha Kalista MP dari kelas 10 MM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi Darmawan dari kelas 10 MM. Kami dari kelompok 1 akan menayangkan Tugas video tentang Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur demi membela bangsa negara. Gelar tersebut juga diberikan kepada tokoh yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mereka memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berlakuan baik, setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara dengan semangat. Mereka merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka pun tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Mereka melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang ia emban. Mereka pun pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat martabat bangsa, yang memiliki konsisten jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Dan di Indonesia pun kita mempunyai banyak pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah Soekarno, kelahiran 6 Juni 1901 di Penele, Surabaya. Meninggal di 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pendidikan Teknise Hochschule de Bandung 1921 sampai 1926. Jabatan sebelumnya Perdana Menteri Indonesia 1959 sampai 1966. Ir. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno memiliki nama panggilan dengan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno tinggal di kediaman Haji
Sukoimar Setukro-Minoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di Hugger Burger School. Lulus tahun 1920. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool di Bandung. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30S PKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan sang ibunda Ida Ayuda Nyomani Rai. Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Ia lahir pada 24 Januari 1916, Kabupaten Purbalingga. Meninggal pada 29 Januari 1950 di Magelang. Pendidikan Holland Inlandse School pada tahun 1930. Perjuangan yang telah beliau lakukan untuk Indonesia pada zaman penjajahan Jepang tepatnya pada 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Dei Danco dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroyo setelah menyelesaikan pendidikannya. Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno. Penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica, Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung. Kelemahan kondisi kesehatan Sudirman pada saat yang kebersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konspirasi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman. Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1966. Kelahiran 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Pendidikan Europe Select School, penghargaan National Hero of Indonesia. Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pandopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Ia mengajarkan para wanita membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu kemudian berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Sekolah Raden Dewi berkembang dengan pesat, namun masa pendudukan Jepang membuat sekolah tersebut mengalami krisis keuangan dan peralatan. Pasca kemerdekaan, kesehatan Dewi Sartika mulai menurun. Ketika terjadi agresi militer Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan, ia terpaksa ikut mengungsi ke Tasikmalaya. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947 di Cineam dan dimakamkan di sana. Setelah keadaan aman, makamannya dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung.
Bung Tomo. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Kelahiran pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya dan meninggal pada tanggal 7 Oktober 1931 di Mekah, Arab Saudi. Pendidikannya adalah Universitas Indonesia pada tahun 1959 sampai 1969. Pada 19 September 1945, sebuah insiden terjadi di Hotel Yamato, Surabaya, dengan sekelompok orang Belanda yang mengibarkan benderanya yakni merah, putih, biru. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia di Surabaya marah. Seorang Belanda tewas dan bendera merah putih biru itu diturunkan, dengan biru dirobek, dengan merah putih yang langsung dikibarkan. Pada Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin yang sangat penting karena ia berhasil menggerakkan rakyat Surabaya. Pada saat itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucuti senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 6 pagi pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran 10 November 1945. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Jenazah Bung Tomo dimakamkan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Nganggel di Surabaya. Lalu gelar pahlawan nasionalnya diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008.